Halo teman-teman. Teman-teman mungkin pernah mendengar kata fobia, atau mungkin ada di antara kita yang saat ini mempunyai gangguan yang dinamakan gangguan fobia. Ternyata fobia ini adalah salah satu dari klasifikasi gangguan kecemasan. Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama dengan saya, Dr. Fritz Seleksi Menker Muncai. Dan pada video kali ini, seperti tadi hal yang saya sampaikan di depan, kita akan belajar satu hal lagi tentang gangguan cemas, yaitu klasifikasi gangguan cemas jenis gangguan fobia. Nah, sebelum teman-teman kita membahas lebih jauh, lebih mengenal lebih jauh lagi tentang jenis gangguan kecemasan atau gangguan fobia, jangan lupa teman-teman untuk tetap support channel ini dengan menekan tombol subscribe. Setelah itu nyalakan lonceng notifikasi biar nanti ke depan teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video informasi kesehatan ataupun video-video lain yang ada di channel ini. Kemudian jika teman-teman merasa video ini menarik, silakan diberikan apresiasi, di like, atau mungkin jika tidak suka bisa di dislike, dan mungkin bisa di-share kepada teman-teman melalui media sosial teman-teman yang teman-teman punya Facebook, Instagram, ataupun media sosial yang lainnya. Kita akan langsung masuk pada pembahasan tentang gangguan fobik atau fobia. Jadi kita akan belajar sedikit ya, artinya secara umum saja supaya teman-teman baik yang mengetahui ada saudaranya atau kenalannya, kerabatnya, atau mungkin teman-teman sendiri yang mengalami gangguan ini bisa mengenal lebih jauh tentang gangguan ini, dan tentu ke depan berharap ini bisa diatasi. Jadi secara definisi bahwa gangguan fobia atau fobik ini yaitu suatu ketakutan yang menetap hebat dan irasional atau kadang-kadang tidak masuk akal terhadap suatu objek, aktivitas atau situasi yang spesifik, yang mana itu menimbulkan suatu keinginan mendesak untuk segera menghindari objek tersebut atau aktivitas tersebut atau situasi yang ditakuti itu. Nah, itu secara definisi. Kemudian, secara epidemiologi ternyata bahwa prevalensi daripada kejadian gangguan fobik ini atau fobia ini kurang lebih 2% dari populasi. Jadi cukup besar ya, apalagi dengan populasi Indonesia yang mencapai 200-an juta penduduk. Kemudian rasio wanita dengan laki-laki yaitu 2:1. Jadi seperti halnya gangguan panik kemarin, ternyata wanita masih lebih sering mengalami gangguan fobik atau fobia ini, itu 2:1. Dan onset rata-ratanya adalah pada usia 17-an tahun ya, jadi masih pada usia-usia yang relatif muda ternyata. Klasifikasi gangguan fobik itu sendiri jadi dikategorikan itu dalam 3 kategori besar. Yang pertama ada gangguan agorafobia, kemudian ada fobia sosial, dan ada yang namanya fobia khas. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu agorafobia? Agorafobia yaitu ketakutan atau kecemasan yang mana hal itu berlangsung selama kurang lebih 6 bulan atau ditemukan sekitar 2 dari 5 situasi berikut. Nah, jadi sekali lagi, agorafobia yaitu ketakutan atau kecemasan yang berlangsung kurang lebih selama 6 bulan, di mana kita temukan 2 dari situasi-situasi berikut. Yang pertama itu menggunakan transportasi umum. Jadi ada kecemasan dan ketakutan waktu menggunakan transportasi umum. Yang kedua berada di ruangan yang terbuka. Yang ketiga berada di ruangan yang tertutup. Yang keempat berada di tengah orang banyak. Yang kelima berada di luar rumah saja, atau ketika ada di luar rumah dia merasa takut dan cemas. Yang keenam, kecemasan adalah tidak sesuai dengan ancaman aktual yang ditimbulkan oleh situasi. Jadi kadang-kadang situasi yang biasa-biasa saja, tetapi bagi dia itu rasanya seperti mengancam jiwanya atau mengancam dirinya. Kemudian yang ketujuh, terjadi penghindaran atau terjadi ketakutan atau kecemasan secara signifikan, yang mana hal-hal tersebut itu akan mengganggu rutinitas atau fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi yang ditemukan 2 dari situasi-situasi berikut itu bisa dikatakan orang tersebut mengalami yang namanya agorafobia. Jadi secara kata kasarnya, agorafobia ini ketakutan ketika berada di situasi yang ramai atau tempat terbuka, biasanya seperti itu. Bahkan di tempat tertutup pun, jadi ketakutan itu bisa diklasifikasikan dalam agorafobia. Berikut, fobia sosial. Apa itu fobia sosial? Fobia sosial itu rasa takut yang diperhatikan oleh orang lain dalam kelompok yang relatif kecil. Ya, biasanya
ciri khasnya makan di tempat umum. Jadi ketakutan ketika ada di tempat yang umum, berbicara di depan umum, takut untuk berada di depan orang banyak. Kemudian yang ketiga, menghadapi jenis kelamin yang lain atau dapat bersifat difus atau kedua-duanya. Yang keempat, biasanya disertai dengan harga diri yang rendah atau ketakutan ketika dikritik atau ketika mendapat suatu kritikan atau masukan, orangnya langsung down atau langsung patah semangat atau bahkan mengucilkan diri. Jadi dikatakan sebagai fobia sosial. Dan yang ketiga adalah fobia yang khas. Apa itu? Yaitu fobia yang terbatas pada suatu objek atau situasi yang sangat spesifik. Contohnya seperti takut terhadap binatang tertentu, takut terhadap tempat yang tinggi, takut terhadap petir, ruangan tertutup, darah, naik pesawat, dan lain-lain sebagainya dikatakan sebagai fobia yang khas. Oke. Setelah kita mengenal tentang apa itu definisi fobia, kemudian jenis-jenis fobia, sekarang bagaimana penata laksanaan. Jadi sebenarnya sederhana saja. Ketika orang menghadapi gangguan yang dinamakan gangguan fobia, memang hal yang paling utama adalah segera mungkin untuk bertemu atau berkonsultasi dengan psikologi, dokter spesialis jiwa ya, untuk dilakukan psikoterapi. Jadi psikoterapi di sini yang dapat dilakukan adalah ada beberapa terapi atau behavior terapi yang bisa dilakukan. Yang pertama, desensitisasi. Apa itu desensitisasi? Ya secara singkat saja bahwa itu memberikan suatu paparan kepada orang yang mengalami fobia. Paparan ini maksudnya objek atau apapun yang dia takutkan secara bertahap. Jadi mulai dengan dosis yang kecil-kecil sampai orang itu terbiasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan berbarengan atau bersamaan dengan yang namanya terapi relaksasi, ya, ada relaksasi. Kemudian ada yang namanya implosion. Implosion itu adalah pengobatan fobia dengan pajanan berulang, hampir mirip tadi, terhadap suatu situasi fobia tertentu. Penderita diinstruksikan untuk membayangkan atau dihadapkan dengan objek penyebab kecemasannya itu sendiri dan yang paling menakutkan sampai ansietasnya itu bisa hilang atau tidak terjadi lagi. Jadi tentu juga ini diperlukan suatu pendampingan khusus daripada dokter yang melakukan terapi. Kemudian ada yang dinamakan flooding. Flooding ini adalah sebuah teknik behavioral yang menghadirkan objek atau situasi secara langsung di hadapan orang yang mengalami fobia tertentu. Ya, hampir mirip-mirip juga dengan yang di atas. Stimulus ataupun sumber ketakutan, dalam hal ini situasi, objek, benda, dan lain-lain yang menyebabkan seorang mengalami ketakutan. Jadi hampir mirip-mirip dengan tindakan-tindakan terapi atau behavior terapi yang di atas. Kemudian ada yang terakhir yang dinamakan hipnosis. Ya, ini kita sudah sering dengar kata ini, jadi ada hipnosis. Jadi hipnosis ini yang juga dikenal dengan hipnoterapi adalah suatu teknik terapi yang akan membuat Anda atau kita atau orang yang mengalami fobia berada dalam keadaan rileks dan tenang agar bisa lebih fokus dan berkonsentrasi dengan pikiran kita sendiri. Jadi kadang-kadang juga ini akan lebih mempermudah respons sugesti yang diberikan oleh ahli medis atau yang profesional ya, yang membantu dalam proses hipnosis. Biasanya metode ini dilakukan dengan mengulang-ulang kata tertentu dan meminta kita membayangkan sesuatu. Jadi dengan terapi hipnosis membuat kita bisa lebih rileks. Mungkin bisa dikombinasikan dengan jenis terapi yang sudah saya jelaskan di atas. Dan yang terakhir dapat juga dilakukan dengan menggunakan farmakoterapi atau obat-obatan, dan tentu ini sekali lagi membutuhkan suatu pendampingan atau arahan daripada dokter spesialis, biasanya spesialis jiwa. Jadi teman-teman, secara singkat itu beberapa hal penting mengenai gangguan fobik atau fobia, di mana dengan mengetahui jenis-jenis gangguan fobia, apa definisi dan bagaimana teknik untuk bagaimana cara mengatasinya, maka kita akan bisa lebih paham dan juga bisa mengatasinya ke depan. Sekali lagi, informasi ini sangat singkat. Jadi jika teman-teman mengetahui ada teman-teman saudara atau saudara kita sendiri atau bahkan kita yang mengalami hal-hal atau gejala-gejala seperti yang saya sampaikan di atas tadi, itu saya sarankan untuk segera menghubungi dokter untuk mulai dilakukan terapi. Mungkin hal yang bisa saya sampaikan juga kepada kita sekalian yang mungkin sedang mengalami ini, gangguan jenis ini, yaitu tentu yang pertama kita harus punya kepercayaan diri dulu ya. Jadi sebelum juga melakukan terapi, tentu kita harus percaya diri dulu bahwa kita akan bisa mengatasi ini. Tentu ini juga akan membantu sekali ketika dokter mulai melakukan
behavior terapi yang sudah saya sebutkan di atas tadi, itu akan sangat membantu karena kita sendiri sudah mempunyai suatu kesiapan secara batin, secara mental untuk sembuh. Yang intinya pengalaman saya juga dalam dunia medis bahwa hal pertama yang paling penting dalam suatu terapi adalah suatu kebesaran hati, kemauan, kata-katanya, keberanian, dan suatu pandangan yang optimis terhadap suatu kegiatan atau tindakan atau terapi bahwa kita akan bisa sembuh. Nah, setelah itu baru akan menyusul obat-obatan dan bagaimana proses terapi tadi dilaksanakan, dan itu tentu hasilnya akan memuaskan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, saya percaya informasi ini akan membantu teman-teman semua siapapun yang menonton video ini. Dan semoga kita semua bisa terhindar dari kecemasan, dan bisa lebih rileks dalam menjalani hidup. Ya memang kita harus sedikit santai, jangan terlalu tegang. Kadang-kadang ketegangan itu yang memicu timbulnya kecemasan. Bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di video ini, sebelumnya saya sudah punya beberapa pembahasan tentang gangguan cemas. Nanti teman-teman cek linknya di deskripsi video, ada tentang gangguan cemas menyeluruh, kemudian ada juga pembahasan tentang gangguan cemas jenis gangguan panik. Mungkin juga informasi ini akan membantu teman-teman untuk lebih mengenal tentang klasifikasi daripada gangguan cemas. Oke, kita akan bertemu lagi nanti di video selanjutnya. Untuk klasifikasi yang berikut ada yang namanya obsesi kompulsif. Apa itu obsesi kompulsif? Kita akan saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa ya untuk support channel saya, jangan lupa subscribe channel ini, berikan subscribe, kemudian tekan lonceng notifikasi biar teman-teman bisa dapatkan info mengenai video-video selanjutnya yang akan saya posting. Dan jika teman-teman suka berikan like, jika tidak suka berikan dislike, dan jangan lupa di share ya biar teman-teman di luar sana bisa mendapatkan informasi yang sama seperti yang kalian dapatkan. Ya teman-teman, saya lupa satu hal. Sekali lagi saya terus akan menghimbau ke teman-teman sekalian, sebagai seorang praktisi medis, sebagai seorang dokter, tentu menjadi kewajiban saya untuk terus mengingatkan saudara-saudara sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dimanapun teman-teman pergi dan berada. Jangan lupa juga untuk terus mencuci tangan. Jika ada air mengalir dan sabun, silakan menggunakan air mengalir dan sabun. Jika tidak, siap selalu hand sanitizer berbasis alkohol untuk kita gunakan. Kemudian tetap jaga jarak, kemudian hindari mobilitas, jangan sampai kita berkerumun-kerumun sehingga kita bisa segera memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita dukung pemerintah, kita dukung tenaga kesehatan, saling mendukung satu dengan yang lain agar masa pandemi ini segera berakhir. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.